Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veranisa Vanking. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang informasi perkembangan COVID-19 dan persyaratan untuk masuk ke sebuah negara. Dan negara yang akan kita bahas kali ini adalah negara Jerman. Baik, jadi alur pembahasannya yaitu yang pertama informasi umum mengenai negara Jerman, yang kedua imbauan kebijakan COVID-19 di Jerman, yang ketiga perkembangan terbaru COVID-19 di Jerman, yang keempat keimigrasian, yang kelima prosedur saat tiba di Jerman, dan yang terakhir adalah keamanan di negara Jerman. Baik, untuk informasi umum negara Jerman, yaitu Jerman secara resmi disebut sebagai Republik Federal Jerman, adalah negara berbentuk federasi di Eropa Barat. Negara ini memiliki posisi ekonomi dan politik yang sangat penting di Eropa maupun di dunia, dengan luas 357.021 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 82 juta jiwa. Negara dengan 16 negara bagian, Bundesland ini menjadi anggota kunci organisasi Uni Eropa dengan penduduk terbanyak, penghubung transportasi barang dan jasa antar negara sekawasan, serta menjadi negara dengan penduduk imigran ketiga terbesar di dunia. Baik, selanjutnya adalah imbauan kebijakan COVID-19 di Jerman. Jadi kebijakan ini terakhir diupdate adalah pada tanggal 25 Januari 2021. Kebijakan tersebut antara lain menerapkan seluruh kebijakan lockdown seperti penutupan toko-toko non-esensial dan hanya membuka restoran dan toko-toko makanan untuk layanan antar dan bawa pulang, jadi tidak boleh dimakan di tempat. Yang kedua, memperpanjang penutupan sekolah dan tempat penitipan anak hingga 14 Februari 2021. Yang ketiga, meminimalisir kontak dengan orang lain dan menghimbau setiap orang untuk tetap berada di rumah jika memungkinkan. Yang keempat, membatasi kehadiran orang pada acara pribadi. Maksudnya, ketika akan menyelenggarakan sebuah acara pribadi, diusahakan agar orang-orang yang datang tetap dalam satu rumah, dan kalaupun ada orang yang dari luar rumah, diusahakan maksimal 1 orang saja. Dan yang kelima, menghimbau pelaku usaha atau kantor untuk menerapkan sistem kerja di rumah atau work from home dan menerapkan jam kerja yang fleksibel jika kehadiran pegawai dibutuhkan. Lalu yang keenam adalah menerapkan kebijakan perlindungan lebih ketat untuk penghuni panti jompo, termasuk para petugas kesehatan yang bekerja di tempat tersebut. Jadi petugas kesehatan diwajibkan untuk mengenakan APD ketika bertugas dan juga rutin untuk tes kesehatan, baik itu petugasnya ataupun para penghuni panti jompo tersebut. Yang ketujuh yaitu mengizinkan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dengan syarat menjaga jarak 1,5 meter, wajib memakai masker yang berstandar medis, dan dilarang menyanyi serentak. Yang kedelapan yaitu pengetatan kebijakan penanggulangan COVID-19 pada wilayah dengan incidence rate di atas 50 kasus positif per 100.000 orang dalam 7 hari. Yang kesembilan yaitu mewajibkan penggunaan masker standar medis seperti surgical mask dan atau masker tipe KNF95 atau FFP2 di tempat-tempat umum seperti di stasiun, di bandara, di mall, di terminal, dan lain sebagainya. Lalu yang ke-10, menghindari melakukan perjalanan ke wilayah beresiko tinggi, khususnya terkait mutasi baru COVID-19. Baik, selanjutnya adalah perkembangan terbaru COVID-19 di Jerman. Jadi pada tanggal 19 November 2021, jumlah kasus COVID-19 di Jerman mengalami kenaikan dan mencatat 52.970 infeksi baru setiap hari. Sehari sebelumnya, tercatat rekor lebih dari 65.000 kasus harian. Menurut Wei Jansen, selaku Sekretaris Jenderal Masyarakat Jerman untuk Perawatan Intensif Internal, mengatakan bahwa saat ini sekitar 0,8% orang yang terinfeksi harus dirawat lebih lanjut di unit perawatan intensif. Gelombang COVID-19 terbaru telah membawa tekanan besar bagi rumah sakit di beberapa bagian di Jerman, seperti di Jerman Selatan, tepatnya di Bayern, Sassen, dan Baden-Württemberg, dan daerah lain. Rumah sakit bahkan unit perawatan intensif berada dalam tekanan tinggi, sehingga di beberapa daerah tidak tersedia tempat tidur di unit perawatan intensif.
Rumah sakit tidak hanya berjuang dalam menghadapi peningkatan pasien, tetapi juga kekurangan personel terlatih, jam kerja yang panjang, gaji rendah, dan stres selama pandemi telah membuat orang meninggalkan pekerjaan di sektor perawatan kesehatan. Nah, memang baru-baru ini kasus COVID-19 di Jerman sangat melonjak drastis, dan saya sudah mempunyai videonya yang saya dapat dari Metro TV News. Seperti ini. Pemirsa, pasukan Angkatan Udara Jerman dikerahkan untuk mengevakuasi sejumlah pasien perawatan intensif ke sejumlah rumah sakit di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di Jerman. Evakuasi medis oleh pasukan Angkatan Udara dilakukan dengan cara mengangkut pasien menggunakan pesawat A310 dari Dresden di Saxony menuju Cologne di North Rhine-Westphalia. 6 pasien ini dibawa untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Pasalnya, sejumlah rumah sakit mengalami lonjakan pasien COVID hingga membuat jumlah kasur perawatan intensif kian menipis. Pekan lalu, sejumlah rumah sakit di selatan dan timur Jerman mengalami kehabisan kasur perawatan intensif karena banyaknya pasien COVID yang mengalami kondisi serius. Sementara itu, pemerintah Jerman pada hari Senin telah memutuskan untuk melakukan pemeriksaan ketat bagi orang yang datang dari Afrika Selatan dan mewajibkan tes PCR. Keputusan ini menyusul munculnya varian baru virus corona Omikron di Afrika Selatan. Dan pemirsa, kontributor Metro TV di Berlin, Jerman, Andi Tinelung akan menyampaikan informasi terkini seputar perkembangan kasus COVID-19 di Jerman. Kita akan langsung menyapa Andi Tinelung di sana. Andi Tinelung, apa kabar? Baik, Johanna. Terima kasih. Ya. Andi, berapa jumlah kasus harian COVID di Jerman saat ini dan juga berapa total kasus selama pandemi terjadi? Iya, Johanna. Kasus harian memang di atas 50.000 ya per hari. Tapi sempat juga mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Bahkan hari ini jumlahnya di atas 73.000 kasus per harian. Namun demikian, insiden per minggu mengalami penurunan, itu di kisaran 400. Dan untuk jumlah total kasus di Jerman itu sudah melebihi dari 5 juta lebih. Ya, Andi, dengan adanya kenaikan kasus COVID-19 di Jerman, bagaimana rumah sakit menangani lonjakan tersebut? Lonjakan pasien khususnya? Iya, memang benar sekali, Johanna. Di Jerman ini, khususnya di 3 negara bagian, yaitu di Bavaria, kemudian di Saksoni, serta di Turingia, 3 negara bagian ini mengalami lonjakan kasus yang tinggi. Sehingga rumah sakit di 3 negara bagian ini cukup kewalahan untuk menangani pasien dan tidak lagi dapat menerima pasien untuk dirawat di rumah sakit tersebut. Sehingga beberapa pasien harus dikirimkan ke wilayah negara bagian lainnya, dan hari ini sebanyak 21 pasien diterbangkan ke wilayah negara bagian lain dengan pesawat Angkatan Udara Jerman. Johanna. Lalu ini Jerman juga update terbaru sudah mendeteksi adanya kasus varian Omikron. Andi, berapa jumlah yang terdeteksi hingga hari ini? Memang jumlah warga yang positif Omikron belum dapat didata secara pasti. Memang di awal dari negara bagian Bavaria itu ada 4 yang terdeteksi, kemudian di Baden-Württemberg juga ada 5, dan bahkan hari ini terdeteksi 2 yang positif di wilayah Berlin. Namun demikian, ahli virolog menyatakan bahwa ada kemungkinan besar bahwa jumlah warga yang terkena virus Omikron ini sudah sekitar 100 warga. Johanna. Ya, lalu bagaimana kemudian pemerintah Jerman sendiri mengantisipasi merebaknya varian baru Omikron ini? Ya, pemerintah Jerman sudah mengambil langkah-langkah yang konkret, seperti misalnya bagi mereka yang datang dari Afrika Selatan itu diwajibkan karantina selama 14 hari, dan memang tidak diizinkannya selain warga Jerman ataupun warga asing yang mempunyai izin tinggal di Jerman dari wilayah Afrika Selatan untuk masuk ke Jerman ini. Hanya orang-orang Jerman ataupun orang yang punya izin tinggal di Jerman ini. Kemudian juga
bagi warga di Jerman ini yang ingin atau mengunjungi tempat-tempat publik itu diwajibkan sudah divaksin atau sudah sembuh dari penyakit COVID-19 ini, Yohana. Ya, Andi, ini kan Jerman termasuk negara maju yang memiliki banyak sekali aturan-aturan yang ketat terkait dengan COVID-19 ini. Tapi mengapa belum bisa mengatasi merebaknya kasus COVID-19 ini di Jerman? Apa klaster terbesar yang menjadi pemicu COVID-19 di Jerman hingga saat ini? Iya, faktor terbesarnya adalah karena memang banyak dari warga Jerman yang masih belum mau divaksin. Hingga saat ini, jumlah warga Jerman yang sudah divaksinasi 2 kali atau full jab itu sebanyak 68,6%, sedangkan yang 1 kali divaksin itu 71%. Nah, untuk mencapai herd immunity ini tentunya harus divaksin, warga yang divaksin mencapai 80-90%. Kemudian juga Yohana, saat ini di Jerman telah memasuki musim dingin, di mana banyak sekali aktivitas warga itu dilakukan di ruang-ruangan tertutup. Nah, ditambah lagi beberapa waktu yang lalu juga sekolah-sekolah dasar itu tidak lagi memberlakukan kewajiban murid-muridnya memakai masker. Ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan lonjakan COVID-19 itu meningkat di Jerman, Yohana. Nah, Andi, lalu apa yang menyebabkan kesadaran untuk divaksin masyarakat atau warga Jerman ini rendah? Ini akibat dari adanya informasi-informasi di media sosial yang tidak benar atau hoax, sehingga banyak juga warga yang percaya terhadap informasi ini. Nah, pemerintah Jerman terus melakukan langkah-langkah dan memberikan informasi-informasi bahwa warga wajib atau warga dianjurkan untuk divaksinasi karena saat ini jumlah pasien yang terpapar COVID-19 itu kebanyakan adalah mereka yang belum divaksinasi COVID-19, Yohana. Baik, terima kasih Andi Tinelung untuk laporannya langsung dari Berlin, Jerman bersama Top News malam ini. Baik, informasi selanjutnya adalah mengenai keimigrasian. Jadi untuk informasi bebas visa, paspor biasa atau reguler, paspor diplomatik, dan paspor dinas semuanya wajib visa. Untuk warga negara Indonesia diharuskan mengajukan permohonan visa untuk mengunjungi Jerman sesuai dengan keperluan kunjungan. Dalam mengajukan permohonan visa, Anda dianjurkan untuk memiliki paspor Republik Indonesia dengan masa berlaku minimal 6 bulan sebelum jadwal kepulangan dan yang sudah diterbitkan 10 tahun terakhir. Harap diingat, otoritas Jerman berhak menolak aplikasi permohonan visa Anda. Lalu untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas Republik Indonesia juga diharuskan mengajukan permohonan visa ketika mengunjungi Jerman. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan visa ke Jerman, Anda dapat menghubungi nomor-nomor dan juga website di bawah ini. Nah, untuk informasi umum mengenai keimigrasian, yaitu Jerman telah memperkenalkan kontrol imigrasi. Jadi, Anda harus membawa paspor yang sah saat memasuki atau meninggalkan Jerman, bahkan jika Anda bepergian ke negara Schengen. Nah, negara Schengen ini adalah negara-negara anggota Eropa, ya seperti Jerman itu sendiri, lalu Italia, Prancis, Spanyol, Belanda, dan lain sebagainya. Lalu ketika bepergian ke atau dari negara di luar Uni Eropa dengan membawa 10.000 euro atau lebih atau jumlah setara dalam mata uang lain diwajibkan untuk menyatakan uang tunai di tempat kedatangan atau keberangkatan dari Uni Eropa. Bagi wisatawan yang gagal untuk menyatakan uang tunai atau memberikan informasi yang tidak lengkap atau salah, maka akan dikenakan denda. Jadi dimohon untuk sangat teliti sekali ketika akan mengunjungi negara Jerman. Lalu hal-hal yang perlu diketahui oleh warga negara Indonesia, yaitu Jerman tidak menyediakan visa on arrival. Oleh karena itu, sebelum berangkat pastikan telah memiliki visa Schengen atau visa nasional Jerman. Lalu visa Schengen atau visa nasional Jerman diperlukan oleh pemegang paspor RI yang akan memasuki Jerman atau singgah atau transit di Bandara Frankfurt dengan tujuan negara-negara anggota Schengen lain. Yang B, pemegang paspor RI yang akan singgah atau transit di Bandara Frankfurt dalam perjalanan menuju negara anggota Schengen lainnya, namun hanya memiliki visa nasional negara anggota Schengen tujuan. Yang C,
pemegang paspor dinas RI atau paspor diplomatik RI yang akan singgah atau transit di Bandara Frankfurt dengan tujuan negara anggota Schengen yang telah memberlakukan bebas visa bagi pemegang kedua paspor tersebut. Lalu yang ketiga, melakukan perjalanan ke beberapa negara anggota Schengen dan singgah beberapa kali di Bandara Frankfurt harus memiliki visa nasional Jerman jenis multiple entries. Lalu, visa Schengen atau visa nasional Jerman tidak diperlukan oleh pemegang paspor RI yang hanya singgah atau transit di Bandara Frankfurt dalam perjalanan dari negara non-anggota Schengen menuju ke negara non-anggota Schengen lainnya tanpa melewati pos pemeriksaan imigrasi. Yang kelima, pastikan masa berlaku visa mencakup total lama kunjungan dari tanggal tiba sampai dengan tanggal keberangkatan meninggalkan wilayah Schengen atau wilayah Jerman. Lalu, prosedur saat tiba di Jerman, yaitu membawa sertifikat vaksin dari aplikasi Peduli Lindungi dan hasil tes PCR 72 jam sebelum tiba di negara Jerman. Yang kedua, untuk pengunjung dari wilayah yang terdapat varian baru COVID-19, wajib sekali untuk melakukan tes sebelum memasuki wilayah Jerman. Yang ketiga, yaitu pemberlakuan pengawasan khusus pada perbatasan terkait perlintasan manusia. Yang keempat, menjalani karantina selama 10 hari dan dapat menyelesaikan karantina jika terdapat hasil negatif COVID-19 pada hari kelima. Yang terakhir yaitu melakukan registrasi diri saat memasuki wilayah Jerman pada situs www.einreiseanmeldung.de. Lalu, keamanan di negara Jerman. Kita sudah memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu pada tingkat terorisme. Sebagai salah satu negara yang cukup berpengaruh di dunia, khususnya di Uni Eropa, Jerman merupakan sasaran dari ancaman serangan teror. Namun, pemerintah Jerman telah meningkatkan keamanan di seluruh negeri, khususnya di tempat-tempat umum seperti bandara, stasiun, tempat ibadah, tempat olahraga, dan lain-lain. Sangat disarankan untuk selalu waspada di tempat umum dan melaporkan kegiatan mencurigakan ke polisi. Nah, untuk tingkat kriminalitas sendiri, Jerman memiliki insiden kriminalitas yang tergolong rendah. Kejahatan yang umumnya terjadi adalah kejahatan jalanan seperti perampokan, pencurian motor yang tidak diawasi. Lalu masih sering juga ditemui kelompok-kelompok nasionalis radikal khususnya di wilayah bekas Jerman Timur. Mereka seringkali mengganggu atau bahkan melecehkan para pendatang. Jadi untuk wisatawan yang datang ke Jerman diharapkan untuk sangat berhati-hati sekali. Lalu situasi politik di Jerman sendiri sangat stabil. Pemerintah Jerman mengizinkan penyelenggaraan unjuk rasa dan demonstrasi secara damai di pusat kota dan keramaian. Nah, yang terakhir adalah pada tingkat bencana alam, cuaca buruk, dan iklim. Di Jerman berlaku iklim sedang. Di bulan Juli, suhu maksimum rata-rata berada pada 21,8 derajat Celcius dan minimumnya adalah 12,3 derajat Celcius. Nah, di bulan Januari, suhu maksimum rata-rata 2,1 derajat Celcius dan minimum sekitar minus 2,8 derajat. Kota-kota di Jerman umumnya terletak di tepi sungai, sehingga pada musim semi dan musim gugur, bencana alam yang umumnya terjadi adalah banjir. Seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar, bahwa banyak sekali bangunan-bangunan yang berdiri di tepi sungai, dan sungai-sungai di Jerman itu tergolong sungai yang besar. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton atau melihat video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.